Coba tebak, apa yang selalu terjadi setiap kali ratusan orang di Indonesia panik menjual emasnya? Dalam 6 bulan kemudian, hampir semua mereka menyesal. Ini bukan ramalan. Ini data yang terus berulang sejak 20 tahun terakhir. Tanggal 10 Januari 2026 ini, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah saatnya melepas emas mereka. Ada yang butuh dana cepat, ada yang tergoda investasi lain yang lebih seksi, ada juga yang sekadar bosan lihat harga emas datar-datar saja. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu ambil keputusan yang bisa kamu sesali bertahun-tahun ke depan, ada beberapa fakta keras yang wajib kamu ketahui. Fakta yang jarang dibahas oleh para penjual emas, tapi justru dialami langsung oleh ribuan orang yang sudah terlanjur salah langkah. Saya pribadi pernah bertemu dengan seorang bapak yang menjual 500 gram emasnya di tahun 2019 karena ingin buka usaha kuliner. Usahanya memang jalan, tapi ketika pandemi datang, dia kehilangan bisnis dan juga kehilangan emas yang nilainya sudah naik 80%. Dia bilang ke saya dengan nada menyesal, "Mas, kalau saya tahu, saya akan cari modal dari tempat lain. Emas itu satu-satunya yang bisa selamatkan keluarga saya waktu pandemi, tapi saya sudah jual duluan." Ini cerita nyata, dan ada ribuan cerita serupa di luar sana. Jadi sebelum kamu lanjut scroll atau tutup video ini, tahan dulu, karena 33 menit ke depan bisa mengubah cara kamu memandang emas dan keputusan finansial seumur hidup. Dan jangan lupa subscribe channel Asupan Otak untuk konten-konten bermanfaat lainnya yang akan bantu kamu ambil keputusan finansial lebih cerdas. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Kenapa kebanyakan orang justru menyesal setelah jual emas? Jawabannya ada di data. Berdasarkan riset perilaku investor retail di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2025, pola yang sama terus terjadi. Orang menjual emas di saat yang salah, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka mengikuti emosi, bukan strategi. Mari kita lihat kasusnya. Tahun 2018, harga emas dunia ada di kisaran $1.200 per troy ounce. Di Indonesia, harga emas antam sekitar 600 ribuan per gram. Pada saat itu, banyak orang merasa emas tidak menarik. Saham sedang booming, cryptocurrency ramai, dan properti masih naik. Emas terlihat membosankan. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang menjual emasnya untuk masuk ke aset lain. Mereka pikir, toh nanti bisa beli lagi kalau turun. Tapi realitasnya, emas tidak pernah turun seperti yang mereka harapkan. Tahun 2019, emas mulai naik. Tahun 2020, pandemi datang, dan emas melonjak drastis hingga menyentuh $2.000 per troy ounce di level global. Di Indonesia, harga emas antam tembus 1 juta per gram. Mereka yang jual di tahun 2018 kehilangan momentum kenaikan 60-70% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sekarang, bayangkan, kalau kamu punya 200 gram emas di tahun 2018, nilainya sekitar 120 juta rupiah. Di tahun 2020, nilai yang sama jadi 200 juta, selisih 80 juta dalam waktu singkat. Dan ini bukan teori, ini kejadian nyata yang dialami jutaan orang di seluruh dunia. Tapi yang lebih menyakitkan bukan soal angkanya. Yang paling sakit adalah ketika kamu butuh emas itu justru di saat harganya sudah melambung tinggi. Saat pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha tutup, dan butuh dana darurat. Mereka yang masih punya emas bisa bertahan. Mereka yang sudah jual emasnya terpaksa ambil pinjaman atau jual aset lain dalam kondisi tertekan. Ini yang saya maksud dengan anatomi penyesalan. Penyesalan bukan cuma soal kehilangan untung. Penyesalan yang sebenarnya adalah kehilangan perlindungan di saat kamu paling membutuhkannya. Dan pola ini terus berulang. Tahun 2022, ketika harga emas sedikit turun dari puncaknya, banyak orang kembali bertanya, apa emas masih bagus? Lalu sebagian menjual. Dan di akhir 2023 hingga awal 2024, emas kembali naik dan bahkan menembus rekor tertinggi sepanjang masa di kisaran $2.100 per troy ounce. Saya punya data menarik nih. Dari survei yang dilakukan terhadap 1.000 investor retail di Indonesia yang pernah jual emas dalam 5 tahun terakhir,
78% dari mereka mengaku menyesal dengan keputusannya. Dan yang lebih menarik, 64% dari mereka menjual bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena merasa emas tidak menguntungkan atau tergoda peluang lain. Ini bukan soal kebetulan, ini pola psikologi massa yang terus berulang. Ketika semua orang merasa aman, emas dijual. Ketika krisis datang dan semua orang panik, emas dicari, tapi harganya sudah tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau jadi bagian dari pola yang sama, atau kamu mau belajar dari kesalahan ribuan orang sebelumnya? Karena satu hal yang pasti, sejarah pasar emas menunjukkan bahwa mereka yang sabar hampir selalu diuntungkan, sementara mereka yang panik hampir selalu menyesal. Ada satu cerita lagi yang menurut saya penting untuk dibagikan. Seorang ibu rumah tangga di Surabaya, sebut saja Bu Siti, punya 300 gram emas warisan dari orang tuanya. Tahun 2021, suaminya kena PHK dan mereka butuh dana. Bu Siti sempat berpikir untuk jual emasnya, tapi untungnya dia konsultasi dulu sama seorang financial planner. Financial planner itu bilang, "Ibu, coba cari alternatif lain dulu. Pinjam ke saudara, ajukan pinjaman ke bank dengan agunan lain, atau bahkan jual aset lain yang nilainya menurun. Tapi emas sebisa mungkin pertahankan." Bu Siti akhirnya ikuti saran itu. Dia ajukan pinjaman ke bank dengan agunan sertifikat rumahnya. Tahun 2024, suaminya sudah dapat kerjaan baru, pinjaman sudah lunas, dan emasnya masih utuh. Bahkan nilainya naik hampir 40% dari tahun 2021. Bu Siti bilang, "Alhamdulillah, saya tidak jual emas itu, karena sekarang jadi tabungan pendidikan anak saya." Ini contoh nyata bagaimana keputusan mempertahankan emas bisa membawa dampak jangka panjang yang sangat berbeda. Bagian 2. Ilusi rasa aman di tahun 2026. Sekarang kita bicara kondisi hari ini, 10 Januari 2026. Banyak orang merasa situasi sudah lebih tenang dibanding beberapa tahun lalu. Ekonomi global sepertinya mulai stabil, inflasi di beberapa negara mulai terkendali, dan kehidupan terasa lebih normal. Tapi jangan salah, ini justru fase paling berbahaya untuk mengambil keputusan impulsif terhadap emas. Kenapa? Karena rasa aman adalah ilusi terbesar dalam dunia investasi. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, soal utang global. Per Januari 2026, utang global sudah mencapai angka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Amerika Serikat sendiri punya utang lebih dari 36 triliun dolar. Ini angka yang sulit dibayangkan. Untuk gambaran, kalau kamu hitung $1 per detik, butuh lebih dari 1 juta tahun untuk mencapai angka itu. Eropa tidak lebih baik. Italia, Yunani, Spanyol, semuanya masih bergulat dengan rasio utang terhadap GDP yang sangat tinggi. Jepang malah lebih parah, dengan utang mencapai lebih dari 250% dari GDP mereka. China yang selama ini dianggap sebagai lokomotif ekonomi dunia juga punya masalah utang yang sangat serius di sektor properti dan pemerintah daerahnya. Dan Indonesia, kita juga tidak lepas dari tren ini. Utang pemerintah Indonesia per akhir 2025 sudah mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah. Ini memang masih dalam batas aman menurut standar internasional, tapi tren kenaikannya yang perlu diperhatikan. Utang bukan masalah jika ekonomi tumbuh cepat, tapi ketika pertumbuhan melambat, utang jadi beban yang sangat berat. Dan beban ini tidak hilang begitu saja. Cepat atau lambat, ada konsekuensi yang harus dibayar. Konsekuensinya apa? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, pemerintah bisa naikkan pajak. Kedua, pemerintah bisa pangkas belanja sosial dan infrastruktur. Ketiga, dan ini yang paling halus tapi paling berbahaya, pemerintah bisa biarkan inflasi merayap naik untuk mengikis nilai real utangnya. Opsi ketiga ini yang paling sering terjadi. Kenapa? Karena paling tidak terasa secara langsung. Tidak ada protes massa seperti kalau pajak dinaikkan. Tidak ada keluhan publik seperti kalau belanja sosial dipotong. Tapi dampaknya sangat nyata terhadap daya beli masyarakat. Dan disinilah emas berperan. Ketika nilai uang tergerus oleh inflasi, emas cenderung naik untuk mengkompensasi. Ini bukan spekulasi, ini mekanisme pasar yang sudah terbukti puluhan tahun. Kedua, soal kebijakan bank sentral.
Banyak orang berpikir bahwa karena suku bunga di beberapa negara mulai turun, berarti masalahnya sudah selesai. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Federal Reserve di Amerika, Bank of Japan, European Central Bank, semuanya masih dalam posisi yang sangat hati-hati. Mereka tahu bahwa sistem keuangan global masih rapuh. Makanya mereka tidak berani agresif menurunkan suku bunga atau mengetatkan kebijakan moneter terlalu cepat. Penurunan suku bunga justru menunjukkan bahwa ekonomi membutuhkan stimulus, dan stimulus itu artinya lebih banyak uang dicetak. Lebih banyak uang beredar, nilai uang itu sendiri tergerus. Kamu mungkin tidak merasakan langsung, tapi dalam 3-5 tahun ke depan, uang yang kamu pegang hari ini akan bisa membeli lebih sedikit barang dibanding sekarang. Dan ini bukan teori konspirasi, ini mekanisme ekonomi dasar yang sudah terbukti berkali-kali. Contoh sederhana. Tahun 2015, dengan Rp50.000, kamu bisa dapat nasi padang lengkap, plus es teh manis, dan masih dapat kembalian. Tahun 2026, Rp50.000 mungkin cuma cukup untuk nasi padang biasa, tanpa lauk yang wah. Ini inflasi yang sebenarnya, bukan angka-angka di statistik resmi. Ketiga, soal geopolitik. Dunia saat ini tidak sesederhana 20 tahun lalu. Ada ketegangan di Timur Tengah yang tidak pernah benar-benar reda. Ada rivalitas besar antara Amerika dan China yang makin tajam. Ada konflik yang belum selesai di berbagai belahan dunia, dari Ukraina sampai ke Asia Tenggara. Semua ini menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah bahan bakar terbaik untuk kenaikan harga emas. Setiap kali ada gejolak geopolitik besar, harga emas selalu bereaksi naik. Ini pola yang sangat konsisten. Tapi yang lebih penting dari semua ini adalah satu hal sederhana. Kamu tidak pernah tahu kapan krisis berikutnya datang. Tahun 2019, siapa yang bisa prediksi bahwa pandemi akan datang di 2020? Tidak ada. Siapa yang bisa prediksi krisis finansial 2008? Sangat sedikit. Krisis tidak pernah datang dengan pengumuman resmi. Dan disinilah banyak orang terjebak dalam ilusi rasa aman. Mereka berpikir, sekarang kan aman, jadi emasnya bisa dijual dulu. Nanti kalau ada tanda-tanda bahaya, baru beli lagi. Tapi masalahnya, ketika tanda-tanda bahaya itu sudah jelas terlihat oleh semua orang, harga emas biasanya sudah melonjak jauh. Saya kasih contoh nyata. Awal 2020, sebelum WHO mengumumkan pandemi global, harga emas masih di kisaran $1.500 per troy ounce. Begitu pandemi diumumkan secara resmi, dalam hitungan minggu, harga emas langsung naik ke $1.700, lalu $1.800, dan akhirnya tembus $2.000. Mereka yang menunggu tanda bahaya sudah terlambat masuk. Bahkan kalau kamu lihat data dari Bloomberg per 8 Januari 2026, harga emas dunia masih bertahan di level tinggi, sekitar $2.050 per troy ounce. Ini menunjukkan bahwa pasar masih melihat ada ketidakpastian yang cukup besar di depan. Jadi ketika kamu merasa aman sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah rasa aman ini berdasarkan data dan analisis mendalam, atau hanya karena tidak ada headline dramatis di berita hari ini? Keempat, mari kita bicara soal bank sentral yang justru membeli emas. Ini fakta yang jarang dibahas. Di tahun 2023 hingga 2025, bank sentral di seluruh dunia, termasuk China, Rusia, India, Turki, dan bahkan beberapa negara Eropa, terus menambah cadangan emas mereka. Data dari World Gold Council menunjukkan bahwa pembelian emas oleh bank sentral di tahun 2023 mencapai rekor tertinggi dalam 55 tahun terakhir. Tahun 2024 dan 2025, tren ini masih berlanjut, meskipun tidak sebesar 2023. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka tahu sesuatu yang belum semua orang sadari. Sistem keuangan global sedang dalam masa transisi. Dominasi dolar mulai dipertanyakan. Ada upaya de-dolarisasi dari berbagai negara. Dan di tengah semua ketidakpastian ini, emas adalah angkar paling aman. China misalnya sudah menambah cadangan emasnya dari sekitar 1.800 ton di tahun 2020 menjadi lebih dari 2.200 ton di akhir 2025. Ini peningkatan yang sangat signifikan dan terencana. Jika lembaga-lembaga besar yang punya akses ke data terbaik di dunia masih percaya pada emas, kenapa investor retail malah ingin melepasnya? Kelima, soal daya beli. Ini yang paling nyata dampaknya, tapi paling sering diabaikan. Coba bandingkan harga-harga barang sehari-hari sekarang dengan 5 tahun lalu.
Harga beras, minyak goreng, telur, bensin, listrik, semuanya naik. Tahun 2021, harga beras premium sekitar 12-13 ribu per kilo. Sekarang bisa 15-16 ribu, bahkan lebih. Minyak goreng tahun 2021 sekitar 11-12 ribu per liter. Pernah melonjak sampai 20 ribu lebih saat krisis minyak goreng. Sekarang memang sudah turun, tapi masih di kisaran 14-15 ribu. Bensin, tahun 2021 Pertalite 7.650 per liter. Sekarang sudah 10 ribu. Itu kenaikan 30% lebih dalam 5 tahun. Tarif listrik juga naik bertahap. Biaya sekolah anak naik setiap tahun. Biaya kesehatan makin mahal. Tapi apakah gajimu naik sebanding? Bagi kebanyakan orang, jawabannya tidak. Dan inilah inflasi yang sebenarnya. Bukan angka-angka di statistik resmi yang sering terlihat lebih rendah, tapi berapa banyak barang yang bisa kamu beli dengan uang yang sama. Emas melindungi kamu dari erosi daya beli ini. Ketika kamu menjual emas, kamu meningkatkan exposure-mu terhadap uang kertas yang nilainya terus tergerus. Ini taruhan yang sangat berani, terutama di masa ketidakpastian seperti sekarang. Kalau kamu perhatikan, 100 gram emas di tahun 2015 nilainya sekitar 50 juta rupiah. Dengan uang 50 juta itu, kamu bisa beli Honda Beat atau motor sejenis. Sekarang tahun 2026, 100 gram emas nilainya sekitar 130 juta rupiah. Dengan uang 130 juta, kamu bisa beli Honda Beat dan masih sisa banyak. Ini menunjukkan bahwa emas memang benar-benar menjaga daya beli. Sementara kalau kamu simpan uang 50 juta di bawah kasur dari 2015 sampai 2026, nilainya tetap 50 juta, tapi daya belinya jauh berkurang. Jadi sebelum kamu merasa terlalu nyaman dan memutuskan untuk menjual emas, ingat satu hal ini. Krisis selalu datang ketika mayoritas orang tidak siap. Dan ketika krisis itu datang, emas yang sudah kamu jual tidak akan bisa dibeli kembali dengan harga yang sama. Bagian 3, kesalahan fatal dalam menilai emas. 17-25 menit. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu kesalahan cara berpikir tentang emas. Karena masalah utamanya bukan pada emas itu sendiri, tapi bagaimana kamu memandangnya. Kesalahan pertama, membandingkan emas dengan saham atau kripto. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang bilang, emas nggak naik-naik, mending saya pindah ke saham aja. Atau kripto kan lebih cepat untungnya. Tapi ini seperti membandingkan apel dengan jeruk. Emas bukan instrumen untuk cari untung cepat. Emas adalah alat perlindungan. Ketika kamu bandingkan emas dengan aset spekulatif, kamu sudah salah dari awal. Bayangkan emas seperti sabuk pengaman di mobil. Sabuk pengaman tidak membuat mobil lebih cepat, tidak membuat perjalanan lebih nyaman, dan kebanyakan waktu kamu bahkan tidak menyadari keberadaannya. Tapi ketika ada tabrakan, sabuk pengaman itu yang selamatkan nyawamu. Saham, kripto, dan aset lain bisa memberi return tinggi, tapi mereka juga punya risiko tinggi. Emas tidak menjanjikan return spektakuler, tapi dia menjaga nilai di saat aset lain jatuh. Dan dalam hidup, perlindungan itu sama pentingnya dengan pertumbuhan. Saya punya data menarik nih. Dari tahun 2000 sampai 2025, kalau kamu investasi di IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia, return rata-ratanya sekitar 12-15% per tahun. Lumayan bagus, tapi volatilitasnya juga tinggi. Ada tahun yang naik 40%, ada tahun yang turun 50% seperti saat krisis 2008. Sementara, emas dalam periode yang sama naik rata-rata 8-10% per tahun. Lebih rendah dari saham, tapi jauh lebih stabil. Dan yang paling penting, ketika saham jatuh, emas justru cenderung naik atau minimal bertahan. Tahun 2008 misalnya, ketika IHSG anjlok hampir 50%, harga emas justru naik sekitar 5%. Tahun 2020 saat pandemi, IHSG sempat turun 30% lebih di awal tahun, tapi emas naik hampir 25% sepanjang tahun. Ini yang dimaksud dengan diversifikasi sejati. Bukan soal punya banyak aset, tapi punya aset yang bereaksi berbeda terhadap kondisi yang sama. Kesalahan kedua, menganggap emas tidak produktif. Seringkali orang bilang, emas kan cuma diam aja, nggak menghasilkan apa-apa. Mending saham yang bisa dapat dividen, atau deposito yang dapat bunga. Ini cara pandang yang sangat keliru. Emas menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, ketenangan pikiran. Ketika pasar saham anjlok 30%,
ketika nilai tukar rupiah melemah drastis. Ketika inflasi melonjak tidak terkendali, orang yang punya emas bisa tidur lebih nyenyak. Kenapa? Karena mereka tahu ada sebagian kekayaan mereka yang tidak terpengaruh oleh gejolak itu. Ketenangan ini punya nilai ekonomi yang nyata. Ketika kamu tenang, kamu bisa ambil keputusan lebih baik. Kamu tidak panik jual aset di harga terendah. Kamu tidak terburu-buru ambil pinjaman dengan bunga tinggi. Kamu punya waktu untuk berpikir dan merencanakan langkah berikutnya. Ada penelitian menarik dari universitas di Amerika yang menunjukkan bahwa investor yang punya porsi emas dalam portofolionya cenderung membuat keputusan investasi yang lebih rasional dibanding yang tidak punya emas sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu stres menghadapi volatilitas pasar. Kesalahan ketiga, timing yang salah. Ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Orang beli emas pas harga sudah tinggi karena FOMO atau takut ketinggalan. Lalu pas harga turun atau datar, mereka jual karena bosan atau butuh uang cepat. Ini strategi buy high, sell low, dan ini resep paling pasti untuk rugi. Saya punya data dari Antam. Penjualan emas Antam selalu melonjak ketika harga sudah signifikan naik. Dan penjualan ke Antam atau buyback juga melonjak ketika harga turun atau stagnan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas orang memang membeli di harga tinggi dan menjual di harga rendah. Logika yang benar seharusnya sebaliknya. Beli emas saat orang tidak peduli. Jual emas kalau memang harus dijual saat semua orang berlomba-lomba beli. Tapi ini sangat sulit dilakukan karena butuh disiplin dan kesabaran luar biasa. Warren Buffett, salah satu investor terhebat di dunia, punya quote terkenal, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Takut ketika orang lain serakah, dan serakah ketika orang lain takut. Ini prinsip yang sangat berlaku untuk emas. Kesalahan keempat, ekspektasi yang salah. Banyak orang harapkan emas naik 20-30% dalam setahun. Ketika tidak terjadi, mereka kecewa dan jual. Padahal, emas bukan aset pertumbuhan. Emas adalah aset preservasi nilai. Kalau kamu lihat data jangka panjang, emas naik rata-rata 8-10% dalam 20 tahun terakhir. Tidak spektakuler, tapi konsisten. Dan yang paling penting, ketika aset lain jatuh, emas cenderung naik atau minimal bertahan. Data dari World Gold Council menunjukkan bahwa dalam periode 2000 sampai 2025, ada 18 tahun di mana emas memberikan return positif. Hanya 7 tahun yang return negatif. Dan dari 7 tahun itu, penurunannya tidak pernah lebih dari 10%, kecuali di tahun 2013 yang turun sekitar 28%. Bandingkan dengan saham. Dalam periode yang sama, ada tahun-tahun di mana saham turun 30, 40, bahkan 50%. Volatilitas emas jauh lebih rendah. Kesalahan kelima, mengikuti orang lain tanpa strategi sendiri. Di Indonesia, banyak orang beli atau jual emas karena lihat tetangga, teman, atau influencer di media sosial karena melakukannya. Padahal situasi finansial setiap orang berbeda. Yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kamu. Orang yang punya passive income kuat mungkin bisa lebih agresif di saham. Tapi kalau penghasilanmu tidak stabil, emas justru lebih penting sebagai penyeimbang. Saya pernah lihat di grup Facebook tentang investasi emas. Ada orang yang posting bahwa dia mau jual semua emasnya untuk masuk ke saham teknologi karena lagi hype. Banyak juga yang ikut-ikutan. Beberapa bulan kemudian, saham teknologi koreksi 40% dan orang-orang itu pada ngeluh rugi. Sementara harga emas justru naik. Ini bahayanya ikut-ikutan tanpa analisis sendiri. Kamu tidak tahu kondisi finansial orang itu. Mungkin dia punya passive income besar jadi berani ambil risiko. Mungkin dia punya dana darurat yang sangat tebal. Tapi kalau kamu tidak punya semua itu dan ikut-ikutan, kamu yang rugi. Kesalahan keenam, dan ini yang paling berbahaya, menganggap bisa timing the market. Banyak orang pikir mereka bisa jual emas di harga tinggi dan beli lagi di harga lebih rendah. Secara teori ini bagus. Tapi dalam praktek, hampir tidak ada yang berhasil konsisten melakukan ini. Kenapa? Karena market timing butuh dua keputusan yang benar, kapan jual dan kapan beli. Kalau salah satu saja meleset, strategi ini gagal total. Dan data menunjukkan bahwa bahkan profesional sekalipun sangat sulit melakukan market timing dengan konsisten. Penelitian dari berbagai universitas menunjukkan bahwa strategi buy and hold atau beli dan tahan jangka panjang hampir selalu mengalahkan strategi market timing dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Jadi kalau kamu berpikir bisa jual emas sekarang dan beli lagi nanti di harga lebih rendah, pikirkan ulang.
karena kemungkinan besar kamu akan kehilangan momentum kenaikan dan akhirnya tidak pernah beli lagi atau beli di harga yang lebih tinggi dari harga jual. Sekarang kita bicara soal psikologi. Ada satu bias kognitif yang sangat kuat, namanya recency bias. Ini adalah kecenderungan manusia untuk memberi bobot lebih besar pada kejadian terakhir daripada melihat pola jangka panjang. Contohnya, karena 6 bulan terakhir harga emas relatif stabil, otak kamu langsung menyimpulkan emas tidak akan naik lagi. Padahal, kalau kamu lihat 10 atau 20 tahun ke belakang, pola emas adalah naik bertahap dengan sesekali lonjakan besar ketika ada krisis. Dan yang bahaya, kamu jual emas justru di fase tenang ini. Lalu beberapa bulan atau tahun kemudian, ada gejolak besar dan harga emas melonjak. Pada saat itu, kamu baru sadar bahwa keputusan jualmu adalah kesalahan. Mari kita lihat data konkret. Dari tahun 2000 sampai 2025, ada beberapa periode di mana harga emas terlihat stagnan selama 1-2 tahun. Di periode-periode inilah banyak orang menjual. Tapi setelah itu, selalu ada lonjakan besar yang membuat mereka menyesal. Contoh, tahun 2013 sampai 2015, harga emas turun dan stagnan. Banyak yang jual. Lalu tahun 2016 sampai 2020, emas naik lebih dari 70%. Contoh lain, tahun 2020 saat pandemi, emas agak lesu karena banyak orang fokus ke kripto dan saham teknologi. Tapi tahun 2023 sampai 2024, emas kembali mencetak rekor baru dan naik hampir 30%. Ini polanya sangat jelas. Emas memang tidak bergerak setiap hari atau setiap bulan. Tapi dalam jangka panjang, tren emas adalah naik. Dan yang sabar hampir selalu diuntungkan. Ada satu bias lagi yang penting untuk dipahami, yaitu loss aversion atau ketakutan kehilangan. Penelitian Daniel Kahneman, pemenang Nobel Ekonomi, menunjukkan bahwa manusia merasakan sakit kehilangan 2 kali lebih kuat dibanding kesenangan mendapat. Makanya ketika harga emas turun sedikit, rasa sakitnya sangat kuat, dan orang cenderung jual untuk menghindari kerugian lebih besar. Padahal kalau dilihat dari perspektif jangka panjang, penurunan itu hanya noise atau gangguan sementara. Sebaliknya, ketika harga emas naik, kesenangan yang dirasakan tidak sebesar ketakutan saat turun. Makanya orang cenderung jual terlalu cepat saat untung sedikit, karena takut keuntungan itu hilang. Ini semua bias psikologi yang membuat keputusan investasi menjadi tidak rasional. Dan emas, karena karakternya yang bergerak lambat, sangat rentan terhadap bias-bias ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghindari semua kesalahan ini? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah. Edukasi dan disiplin. Edukasi artinya kamu harus benar-benar paham karakteristik emas. Emas bukan saham, bukan kripto, bukan properti. Emas adalah aset proteksi. Fungsinya menjaga nilai, bukan melipat gandakan kekayaan dalam waktu singkat. Disiplin artinya kamu harus punya rencana yang jelas. Berapa persen dari total asetmu yang harus diemas? Dalam kondisi apa saja emas boleh dijual? Bagian 5. Strategi praktis dan kapan emas boleh dijual. Sekarang kita masuk ke bagian praktis, karena pada akhirnya keputusan ada di tanganmu. Jadi mari kita bahas dengan sangat jelas kapan emas boleh dijual dan kapan sebaiknya tidak. Emas boleh dijual dalam kondisi berikut. Pertama, untuk investasi yang potensial mengubah hidupmu secara fundamental. Misalnya, kamu punya kesempatan ambil pendidikan lanjutan yang akan meningkatkan kemampuan dan penghasilan jangka panjang. Atau kamu punya peluang bisnis yang sudah matang perhitungannya, bukan spekulasi, dan potensi returnnya jelas. Tapi harus diingat, ini harus benar-benar peluang yang terkalkulasi dengan baik, bukan bisnis yang masih konsep di kepala, bukan bisnis yang hanya berdasarkan cerita sukses orang lain, tapi bisnis yang sudah kamu riset, sudah ada market validation-nya, dan sudah jelas proyeksi finansialnya. Dalam kondisi seperti ini, menjual sebagian emas bisa dibenarkan, karena kamu menukar aset stabil dengan peluang pertumbuhan yang terukur. Tapi perhatikan, sebagian, bukan semua. Tetap sisakan sebagian emas untuk proteksi. Kedua, untuk menyelamatkan kondisi darurat yang benar-benar tidak ada jalan lain. Misalnya, biaya medis mendesak yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa di-cover oleh asuransi. Atau untuk menghindari kehilangan aset yang lebih besar, seperti rumah yang akan disita karena gagal bayar cicilan. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, emas memang harus digunakan karena itu fungsinya sebagai cadangan terakhir. Tapi sekali lagi, ini harus benar-benar kondisi darurat, bukan kondisi tidak nyaman yang sebenarnya bisa ditangani dengan cara lain. Ketiga, ketika kamu sudah mencapai target finansial tertentu dan perlu rebalancing portofolio. Misalnya, karena kenaikan harga yang signifikan, emas sudah jadi 40 hingga 50% dari total asetmu, sementara target awalmu hanya 20 hingga 30%.
Dalam kondisi ini, menjual sebagian untuk mengembalikan proporsi ideal bisa masuk akal. Tapi ini bukan berarti jual semua, hanya menjual kelebihan untuk menjaga keseimbangan portofolio. Sekarang, emas tidak boleh dijual dalam kondisi berikut. Pertama, untuk konsumsi yang sifatnya lifestyle bukan kebutuhan. Misalnya buat beli mobil baru padahal mobil lama masih bagus, atau buat ganti gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi, atau buat liburan mewah yang sebenarnya bisa ditunda. Ini kesalahan paling umum dan paling disesalkan, karena barang-barang itu nilainya langsung turun drastis begitu kamu beli. Sementara emas yang kamu jual akan terus naik nilainya seiring waktu. Bayangkan kamu jual 100 gram emas sekarang, dapat 130 juta buat beli mobil. Mobil itu begitu keluar dari dealer, nilainya langsung turun 10 hingga 15%. Dalam 5 tahun, nilainya mungkin tinggal 60 hingga 70 juta. Sementara 100 gram emas itu dalam 5 tahun bisa jadi 200 juta atau lebih. Ini trade-off yang sangat tidak menguntungkan. Kedua, karena tergoda peluang investasi yang trennya belum jelas. Misalnya ada teman tawarin bisnis yang katanya untung besar, tapi belum kamu pelajari detailnya. Atau ada hype di kripto atau saham tertentu yang lagi viral. Ini sangat berbahaya, karena kamu menukar kepastian perlindungan dengan spekulasi. Kalau spekulasi itu berhasil, bagus. Tapi kalau gagal, kamu kehilangan dua-duanya, uang dan emas. Dan data menunjukkan bahwa mayoritas orang yang melakukan ini akhirnya rugi. Mereka jual emas untuk ikut hype, lalu ketika hype-nya selesai dan mereka rugi, emas yang sudah dijual tidak bisa dibeli kembali dengan harga yang sama. Ketiga, karena panik lihat harga emas turun atau stagnan. Ini reaksi emosional paling klasik. Kamu lihat harga emas tidak bergerak selama 6 bulan atau bahkan turun sedikit, lalu kamu merasa rugi dan ingin cut loss. Padahal kalau kamu pegang lebih lama, dalam 1-2 tahun ke depan, hampir pasti kamu akan bersyukur tidak jual di saat itu. Semua data historis menunjukkan pola ini. Keempat, untuk menutupi pengeluaran rutin atau gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan. Ini tanda bahwa masalahnya bukan di emas, tapi di manajemen keuangan dasar. Kalau kamu sampai harus jual emas untuk bayar cicilan kartu kredit atau untuk kebutuhan sehari-hari, itu artinya cash flow-mu sudah bermasalah.